Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, rahayu. Bapak Ibu hebat, calon guru penggerak dimanapun berada, mari hari ini kita belajar terkait dengan modul 1.3.A5, yaitu tentang ruang kolaborasi. Kami dari kelompok 2 calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buleleng akan mempresentasikan terkait dengan merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Kami kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Pak Dedi sebagai pemateri, kemudian Bu Swardanianti sebagai moderator, Pak Guritno sebagai penyangga, dan saya sebagai notulis. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita simak terkait dengan visi guru penggerak dari kelompok pertama. Dari kelompok kedua, Bapak Ibu hebat dimanapun berada, untuk visi kelompok kami, karena kami dari 4 orang, maka kami memunculkan 4 visi yang bisa kami bacakan. Yang pertama adalah dari Pak Dedi, mewujudkan siswa unggul, terampil dan berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua dari saya, yaitu terwujudnya generasi yang berbudi pekerti luhur, menguasai iptek dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya unggul dalam keterampilan teknis tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Ini visi dari Pak Guritno. Dan yang keempat dari Bu Swardanianti, yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa yang kritis, kreatif, inovatif dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, setelah kami melakukan ruang kolaborasi bersama, maka kami menyepakati satu buah visi, yaitu mewujudkan generasi yang religius, unggul, berwawasan global sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Dari visi ini dapat kami jabarkan terkait dengan elemen dimensi profil pelajar Pancasila dari setiap visi yang kami tuliskan. Yang pertama adalah religius. Religius, elemen dimensi profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, serta berakhlak mulia. Yang kemudian yang kedua yaitu unggul adalah mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang ketiga yaitu berwawasan global, yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, serta adanya kreatif. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita melihat bagaimana cara membuat rencana prakarsa perubahan. Untuk membuat rencana prakarsa perubahan ini, mari kita mempelajari terkait dengan konsep atap. Konsep atap ini sangat diperlukan dalam penyusunan rencana prakarsa perubahan. Adapun A yang pertama yaitu awalnya murid memiliki fokus dan keaktifan belajar, namun di saat mereka jenuh dengan jenis pembelajaran serta media yang monoton dipakai oleh guru, mereka mulai tidak responsif dalam pembelajaran. T yaitu tantangan yang dihadapi adalah pembelajaran menjadi kurang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran menjadi membosankan dan hanya diikuti oleh murid yang itu-itu saja. A yaitu aksi yang dilakukan adalah untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan menciptakan ruang kelas yang nyaman serta memasukkan unsur iptek dalam proses pembelajaran sehingga murid lebih fokus dalam belajar serta lebih responsif terhadap pembelajaran tersebut. P yaitu perubahan yang saya harapkan agar murid lebih fokus dalam belajar serta menunjukkan responsif pada kegiatan pembelajaran sehingga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, melalui ruang kolaborasi ini juga kami sudah membuat rencana prakarsa perubahan. Rencana prakarsa perubahan kami adalah mewujudkan generasi unggul dengan menciptakan pembelajaran yang aktif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan atau teknologi atau disebut dengan iptek. Aset yang kita manfaatkan yang pertama adalah sarana dan prasarana sekolah, yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga adalah sumber daya alam, dan yang keempat motivasi dan kolaborasi dari semua pihak. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita belajar terkait dengan Bagja. B yang pertama yaitu buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan untuk Bagja ya B yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan agar pembelajaran aktif dan inovatif serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari pertanyaan ini maka kita bisa membuat daftar tindakan atau penyelidikannya.
Yang pertama yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat terkait dengan pentingnya pembelajaran aktif dan inovatif yang berwawasan iptek. Yang kedua, mencari referensi melalui media sosial terkait dengan pembelajaran aktif dan inovatif yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga yaitu mencari referensi melalui buku-buku terkait pembelajaran aktif inovatif yang berwawasan iptek. A yang kedua yaitu ambil pelajaran atau discover. Discover di sini kami membuat pertanyaan. Yang pertama adalah siapa guru yang ada di sekolah yang memiliki pengetahuan tentang iptek dalam pembelajaran. Karena kita melakukan appreciative inquiry, maka kita harus tahu terkait dengan kelebihan yang sudah kita miliki di sekolah. Jadi dengan ini kita menggunakan aset yang sudah ada di sekolah, yaitu guru-guru yang memiliki pengetahuan terkait dengan iptek dalam proses pembelajaran. Kita bisa aktifasi di sini. Yang kedua adalah aktivitas apa yang harus kita lakukan agar bisa mendukung tujuan tersebut. Dari pertanyaan ini, maka kita membuat daftar tindakan penyelidikannya. Yang pertama, mencari referensi terkait dengan pembelajaran dengan pemanfaatan iptek di dalamnya. Yang kedua, kita juga bisa mencari video-video pembelajaran yang bisa kita adopsi untuk pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, yaitu saling memberikan umpan balik terkait pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang sudah menggunakan iptek. Dan yang keempat, melakukan asesmen diagnostik terhadap kebutuhan siswa terkait dengan pembelajaran iptek. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita lanjut ke bagian G, yaitu gali mimpi atau dreams. Pertanyaannya yang pertama adalah metode atau media apa yang bisa diciptakan untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif dan inovatif serta berwawasan iptek. Yang kedua, apakah di sekolah memiliki sumber daya untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif dan inovatif serta berwawasan iptek? Dari pertanyaan ini, maka kita buat daftar tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan iptek dalam pembelajaran. Jadi, dengan pelatihan-pelatihan, kita bisa mengembangkan pengetahuan kita terhadap teknologi yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran iptek di dalam kelas untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif dan inovatif. Sehingga di sini perlu kita lakukan sebuah pelaksanaan atau proses kegiatannya. Yang ketiga adalah saling berbagi dengan sumber daya yang ada di sekolah terkait dengan pembelajaran iptek. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan sarana prasarana yang ada di sekolah sebagai aset yang kita miliki. Kemudian kita masuk ke bagian C, yaitu jabarkan rencana atau desain. Kita harus mampu mendesain terkait dengan proses kegiatan Bagja ini. Pertanyaannya adalah langkah konkret apa yang bisa kita lakukan agar bisa menciptakan pembelajaran aktif dan inovatif berwawasan iptek. Dan yang kedua, berapa lama target pencapaian yang bisa dicapai oleh guru dalam menerapkan pembelajaran berwawasan iptek. Dari pertanyaan itu, maka kita dapat jabarkan terkait dengan daftar tindakan atau penyelidikan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menyusun langkah-langkah kegiatan berdasarkan data yang diperoleh pada tahap discover. Yang kedua yaitu mempersiapkan media sebagai aset yang dimiliki dan dimaksimalkan pemanfaatannya. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat program terintegrasi dengan seluruh guru yang ada di sekolah. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita masuk ke bagian A yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Disinilah kita proses bagaimana konsep-konsep yang sudah kita susun untuk kita bisa aplikasikan atau bisa kita eksekusikan. Pertanyaan yang bisa kita tulis dalam bagian ini adalah yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam tahapan kegiatan yang sudah disusun? Kemudian bagaimana peran setiap guru yang ada di sekolah serta bertugas untuk apa? Apakah sebagai pengarah atau pemantau atau juga pengobservasi? Yang ketiga, siapa saja yang bisa diajak untuk saling bertukar pikiran untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang muncul. Jadi ketika kita membuat suatu konsep, jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan jika terjadi hal-hal yang perlu kita lakukan agar menjadikan hal itu sempurna. Pentingnya melakukan kolaborasi, jadi kita harus saling bertukar pikiran untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Dari pertanyaan itu, maka kita dapat membuat daftar tindakan penyelidikan yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu berbagi peran dengan guru kelas dalam proses pelaksanaan seperti melakukan pengarahan, pemantauan, dan observan. Dalam kegiatan ini kita tidak bisa lakukan secara mandiri. Pentingnya lakukan
dilakukan dengan kolaborasi bersama teman-teman serta rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Yang kedua adalah kepala sekolah sebagai pemimpin dan penanggung jawab kegiatan. Jadi kepala sekolahlah yang memiliki peran sebagai pemimpin dan penanggung-jawaban kegiatan yang akan kita laksanakan di sekolah tersebut. Serta yang terakhir adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat program pembelajaran yang berwawasan iptek. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, demikianlah yang bisa dijelaskan kami dari kelompok 2 untuk calon guru penggerak Kabupaten Buleleng Angkatan ke-9. Terima kasih sudah menonton video ini dan kami mohon maaf jika ada video yang kurang berkenan dan kurang memiliki nilai kepada Bapak Ibu. Semoga apapun yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam rahayu untuk kita semua.